No viral, no justice. Kedengarannya simple, bahkan seperti sebuah punchline yang mantap. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu menjadi sebuah pengakuan bahwa sistem yang ada seringkali tidak bekerja kalau tidak diviralkan. Dan tragisnya, banyak orang yang akhirnya menganggap ini adalah hal yang normal. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sistem baru bekerja setelah dipermalukan, diviralkan di depan publik? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Di dunia yang ideal, kalau terjadi sebuah pelanggaran hukum, orang cukup melapor, bukti-bukti dikumpulkan, proses berjalan, lalu keputusan diambil. Tapi di dunia nyata, khususnya di Indonesia, proses itu seringkali terasa seperti lu mengirim pesan ke customer service yang dibalas, akan kami tindak lanjuti, lalu hilang. Nggak ada kabar. Masalahnya bukan hanya sekedar lambat, tapi ada kesan bahwa kalau nggak ada tekanan publik, berarti tidak ada urgensi. Kalau tidak ada sorotan publik, tidak ada prioritas. Kalau tanpa resiko reputasi, tidak ada alasan untuk bergerak lebih cepat menyelesaikan pelanggaran dan masalah tersebut. Akhirnya, masyarakat kebanyakan, begitu kasusnya naik, algoritma sosial media bekerja, publik mulai marah, media ikut mengangkat, barulah sistem tersebut seperti terbangun, tersentak dari tidur panjangnya. Kalau perhatiin nih, setelah viral, setelah rame, baru tuh ada klarifikasi, ada investigasi, bahkan baru ada langkah konkret untuk memperbaiki masalah tersebut. Menyedihkan, sudah pasti. Nah, kasus yang menimpa Suster Natalia dengan BNI itu menjadi sebuah contoh yang jelas. Ketika isu tersebut mulai ramai, barulah berbagai pihak muncul ke publik. OJK-nya baru ikut turun tangan. BNI-nya baru memberikan respon. Bahkan baru ada langkah yang real untuk mengembalikan dana 28 miliar milik Credit Union Paroki AEK Nabara sepenuhnya. Di mana sebelumnya BNI cuma mau mengembalikan sebesar 7 miliar saja. Itu pun juga lama, 1 bulanan. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini akan terjadi dengan kecepatan yang sama kalau kasusnya nggak viral? Gue yakin elu udah tahu jawabannya. Cuma ya males mengakuinya. Nah, ini bukan hanya soal menyalahkan suatu institusi, tapi ini akhirnya menjadi sebuah pola. Pola di mana perhatian publik menjadi bahan bakar utama untuk menggerakkan sesuatu yang seharusnya memang sudah berjalan sejak awal dan sebagaimana mestinya. Sudah bare minimum yang memang seperti itu yang harus dilakukan. Sudah tugasnya. Tapi tidak dijalankan. Permasalahan dari no viral, no justice ini adalah viral itu adalah tekanan, bukan solusi sebenarnya. Yang gue lihat, akhirnya ada kecenderungan untuk melihat viral sebagai bentuk kemenangan. Seolah-olah ini adalah bukti bahwa masyarakat punya power untuk melawan sistem yang korup. Yang menurut gue ada benarnya, tapi nggak sepenuhnya. Kenapa? Karena gini, viral itu adalah alat menekan. Dia itu bekerja dengan cara yang sangat manusiawi. Memberikan rasa malu, memberikan tekanan sosial, dan ketakutan kehilangan reputasi. Begitu tekanan itu muncul, baru deh respon dari institusi atau orang tersebut naik. Baru diperhatikan. Masalahnya, viral sebagai alat ini tidak selalu presisi. Kadang, dia bisa membantu kasus yang benar-benar butuh perhatian seperti kasus Suster Natalia dengan BNI. Tapi, terkadang dia juga menyeret orang yang belum tentu salah ke pengadilan publik. Dan terkadang juga viral ini menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi sekedar narasi hitam putih. Jadi kalau lu berharap viral akan selalu menghasilkan keadilan yang bersih dan objektif, menurut gua itu sebuah ekspektasi yang terlalu optimis untuk sesuatu yang lahir dari emosi sesaat. Nah, cuma tetap ada sisi positif dari no viral, no justice. Karena dalam
kondisi yang belum ideal seperti sekarang, viral akhirnya memang menjadi satu-satunya cara yang paling efektif. Karena tanpa viral, banyak kasus mungkin akan tetap diam di tempat. Tidak diproses, tidak diprioritaskan, atau bahkan dianggap nggak ada. Dengan viral, setidaknya ada gerakan, ada respon, dan ada tekanan yang memaksa pihak terkait untuk tidak bisa lagi cuek, tidak bisa lagi pura-pura nggak tahu kalau lagi ada masalah. Jadi kalau harus memilih antara nggak viral dan nggak ada tindakan, atau yang kedua, viral dan akhirnya ada tindakan, banyak orang, termasuk gua maupun elu, akan memilih opsi yang kedua. Dan ya, menjadi sebuah pilihan yang masuk akal. Walaupun sebenarnya itu adalah pilihan yang nggak tepat-tepat amat menurut gua. Karena pada akhirnya, orang tidak lagi peduli untuk mempunyai sistem yang bagus, sistem yang ideal, tapi yang mereka butuhkan adalah yang penting viral, masalah gue cepat selesai. Udah, masalah nanti sistemnya dari orang tersebut, dari institusi tersebut diperbaiki atau enggak, gue bodo amat. Yang penting masalah gue pribadi kelar. Dan akhirnya itu berujung menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Di mana bukan hanya karena sistemnya yang lambat, tapi ketika masyarakat mulai menerima bahwa ini adalah cara yang wajar. Keadilan yang seharusnya menjadi hak berubah menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan lewat engagement, lewat views, lewat share, dan matriks-matriks sosial media yang lain. Dan seseorang akhirnya bukan cuma jadi korban, tapi dia juga harus bisa menjadi content creator, menjadi PR, sekaligus marketing. Untuk apa? Untuk kasusnya sendiri. Jadi semakin pandai orang memainkan narasi, semakin besar peluangnya untuk didengar oleh orang banyak. Sementara yang tidak punya akses atau yang tidak punya privilege seperti itu, atau malah tidak paham bagaimana cara bermain di sosial media, ya resikonya kalau dia ada masalah, dia menjadi korban terhadap suatu kasus, dia sulit banget untuk bisa cepat mendapatkan keadilan, cepat mendapatkan penyelesaian dari apa yang dia alami. Nah, akhirnya ini membuka sebuah masalah baru, yaitu keadilan yang bias terhadap siapa yang bisa menarik perhatian publik. Dan juga ada satu efek jangka panjang dari no viral, no justice, yaitu ketergantungan. Kalau setiap masalah diselesaikan lewat jalur viral, lama-lama orang akan mengandalkan viral itu sebagai default mechanism. Sedikit-sedikit viralin, sedikit-sedikit angkat ke publik. Akibatnya sistem formal yang harusnya bekerja jadi kehilangan relevansi. Kenapa harus lewat jalur resmi kalau lewat jalur sosial media lebih cepat diselesaikan? Nah, di sisi lain, institusi akhirnya menjadi reaktif, bukan proaktif. Mereka akhirnya bergerak bukan karena ada sebuah SOP, karena ada sebuah prosedur yang memang menjadi bare minimum mereka untuk dijalankan, tapi karena mendapatkan tekanan. Dan bukan juga karena itu tanggung jawab mereka, tapi karena mereka takut dipermalukan publik. Dan akhirnya ini menjadi sistem yang menurut gua nggak sehat. Ya, ini sistem yang berjalan karena ada rasa panik doang. Di sisi korban panik karena dia menjadi korban dan dia bingung bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana dia mendapatkan keadilan. Di sisi institusinya atau di sisi pelakunya, bingung, panik karena takut tercoreng reputasinya. Dan akhirnya menurut gua, no viral, no justice ini sebenarnya itu bukan suatu bentuk kepercayaan, tapi ini bentuk keputusasaan yang dikemas jadi slogan. Dan gue yakin banyak orang tuh nggak bangga dengan itu. Tapi ya gimana ya? Ini adalah cara yang mungkin bisa dibilang realistis untuk sekarang ini. Dan pertanyaan yang sebenarnya menurut gue harus kita tanyakan adalah bukan lagi apakah viral bisa membantu mendapatkan keadilan atau tidak. Tapi kenapa keadilan harus menunggu viral dulu baru dianggap penting? Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau mungkin lu punya opini, silahkan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.